Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Silvi Syafira dari kelas MQ202. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisis studi kasus guna menyelesaikan ujian akhir semester genap pada mata kuliah pengantar bisnis. Pada presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisis studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa disebut Sritex. Untuk slide pertama diawali dengan pendahuluan kasus. PT Sritex Isman Tbk atau Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1966 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex berkembang menjadi perusahaan tekstil terintegrasi dengan skala produk besar, melayani pasar domestik maupun ekspor. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tekanan bisnis dan keuangan yang berat. Pada tahun 2021, Sritex dan 3 anak perusahaannya, PT Sinar Panjajajah, PT Biratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya masuk ke dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU di Pengadilan Niaga Semarang. Setelah melalui proses negosiasi, rencana perdamaian disahkan pada 25 Januari 2022, memberikan kesempatan bagi Sritex untuk melakukan restrukturisasi utang dan memperbaiki kinerja. Namun pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak berjalan sesuai kesepakatan. PT Indobarat Rayon sebagai salah satu kreditur kemudian mengajukan permohonan pembatalan perdamaian karena Sritex dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Sritex serta 3 anak perusahaannya dalam keadaan pilot. Menurut hasil analisis saya dari sebuah jurnal, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Kondisi ini dipicu oleh tekanan keuangan yang berkepanjangan dan meningkatkan beban utang perusahaan. Kenapa sih Sritex bisa mengalami pilot? Faktor utamanya adalah karena ketidakmampuan membayar utang yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Arus kas dari PT Sritex juga terganggu sehingga kewajiban jangka pendek tidak terpenuhi, serta kombinasi penurunan kinerja keuangan dan kondisi pasar yang menekan berkelanjutan usaha. Dampak utama dari kepilotan PT Sritex itu menyebabkan lebih dari 10.000 tenaga kerja terkena PHK massal. Pemasok dan UMKM terganggu dan pembayaran menjadi tertunda, serta ekonomi daerah dan sektor manufaktur pun menurun. Dan juga menurunnya kepercayaan investor dan mitra bisnis. Menurut analisis saya, masalah kepilotan Sritex dipicu oleh kombinasi faktor keuangan, operasional, industri, dan eksternal yang saling berkaitan dan memperburuk kondisi perusahaan. Penyebab tersebut seperti PT Sritex memiliki beban utang yang tinggi, penurunan kinerja keuangan, arus kas yang negatif, dan persaingan industri yang cukup ketat, dan juga manajemen risiko lemah, seperti perubahan regulasi dan fluktuasi harga bahan baku yang tidak diantisipasi dengan baik. Faktor eksternal yang memperburuk
Kondisi tersebut adalah permintaan global melemah seperti penurunan permintaan tekstil dari pasar ekspor utama seperti AS dan Eropa, serta kenaikan harga bahan baku dan energi yang meningkatkan biaya produksi dan menekan margin laba. Selain dari faktor eksternal, ada juga faktor lain yang mempengaruhi perusahaan Sritek mengalami pilot, seperti faktor keuangan yang seperti pada tabel, yang berarti dapat dilihat ada total utang perusahaan PT Sritek setiap tahun ke tahun semakin bertambah, yang berarti utang terus meningkat setiap tahun dan menandakan beban keuangan semakin berat. Lalu dilihat juga dari rasio yang lancar. Rasio lancar di bawah 1 pada tahun 2023 hingga Juni 2024 menandakan likuiditas tidak sehat, dan juga laba bersih yang negatif dalam 2 tahun terakhir yang menunjukkan penurunan profitabilitas. Perusahaan kepailitan Sritek tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi masalah keuangan dan operasional yang telah berlangsung lama dan diperparah oleh kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Berdasarkan penyebab dan dampak yang telah dianalisis, berikut adalah alternatif solusi dan rencana tindakan untuk membantu PT Sritek memulihkan kondisi keuangan dan berkelanjutan usaha. Alternatif pertama yaitu dapat dilakukan penataan ulang struktur keuangan seperti restrukturasi utang dan perpanjangan tenor. Melakukan negosiasi suku bunga agar beban bunga menurun, dan mengoptimalkan hutang berbunga tinggi menjadi jangka panjang. Untuk solusi kedua, dapat melakukan efisiensi dan optimalisasi operasional, seperti pengendalian biaya produksi, logistik, dan energi. Dan untuk solusi ketiga, dapat diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan produk dengan nilai tambah tinggi, perluas pasar ekspor ke negara non-tradisional, dan memperkuat branding dan sertifikasi produk. Untuk solusi yang keempat, dapat dilakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, yaitu dengan cara perbaikan sistem manajemen risiko keuangan, penerapan early warning system dan arus kas, dan juga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selanjutnya analisis kronologi kepailitan dan akhir perjalanan dari bisnis PT Sritek. Untuk fase pertama atau fase prapara, tekanan keuangan awal, pada tahun 2018 hingga 2019, PT Sritek mengalami peningkatan utang yang signifikan, mengalami gangguan arus kas, dan perubahan regulasi dagang. Fase kedua, fase krisis, seperti gagal bayar dan PKPU pada tahun 2020 hingga 2021. PT Sritek melakukan pengajuan PKPU oleh kreditor seperti BSI dan Bank Mandiri, dan juga melakukan proses negosiasi restrukturisasi utang. Fase 3 atau fase transisi mengalami kegagalan homologasi, yang berarti perpanjangan PKPU berulang, rencana damai ditolak kreditor, dan keputusan hakim tidak menyetujui homologasi. Fase keempat atau fase pilot, penetapan pilot dan likuidasi yang terjadi pada tahun 2024. Putusan pengadilan resmi menyatakan Sritek mengalami pilot, lalu melakukan
pengambilan aset oleh kurator, dan pemberhentian karyawan atau PHK massal. Dan fase akhir yaitu penyelesaian aset dan penutupan yang mencakup lelang aset, pabrik dan lahan. Dan untuk slide terakhir yang berupa kesimpulan dari analisis kepailitan PT Sritek, yaitu PT Sritek, keruntuhan PT Sritek disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu ketidakseimbangan struktural antara aset dan juga beban utang yang menempatkan perusahaan dalam kondisi insolvensi absolut tanpa adanya mekanisme dalam UU Kepailitan, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan proses PKPU. Selain itu, di sini juga menerapkan pentingnya risk management dan restrukturisasi dini. Lalu perlunya proteksi pasar dan inovasi teknologi. Apa sih rekomendasi strategis yang dapat dilakukan manajemen untuk menghindari kepailitan tersebut? Dapat dilakukan penguatan governance, efisiensi operasional, dan juga diversifikasi pasar. Lalu rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dapat dilakukan perlindungan industri dalam negeri, dukungan pembiayaan, dan juga stabilisasi tenaga kerja. Pada kasus Sritek, memberikan refleksi penting bahwa kelemahan tata kelola hukum yang bersifat preventif dapat membuat mekanisme PKPU kehilangan legitimasi. Ini sehingga berkelanjutan perusahaan tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penguatan rezim insolvensi dan tata kelola fidusia bukan hanya kebutuhan regulatif, tetapi merupakan persyaratan konseptual bagi terciptanya sistem kepailitan yang adil, pasti, dan mampu melindungi para pemangku kepentingan dalam praktik korporasi modern. Untuk daftar pusaka, saya menganalisis dari jurnal Ketidakseimbangan Aset dan Utang sebagai dasar pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk yang ditulis oleh Latri dan Sakti pada tahun 2025 dan juga oleh Bapak Supriyanto yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas yang mengungkap kinerja keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk pasca pailit. Demikian hasil analisis saya pada kepailitan pada perusahaan PT Sri Rejeki Tbk atau Sritek. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.